sahabat, selamat datang di Bias Bicara Asyik bersama aku, Niputu Winda Smawardani, bisa dipanggil Winda, mahasiswi aktif Biologi Angkatan 2022 yang akan memandu acara podcast pada hari ini yang akan membahas masalah pendidikan dan teknologi. Tapi aku nggak sendirian. Aku bakal ditemenin dua pembicara yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi aktif Biologi Angkatan 2022. Yang pertama ada Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kabar? Halo Winda, kabar aku baik ya. Semoga semuanya sahabat yang ada di rumah yang mendengarkan podcast Bias hari ini juga sebaik aku ya, kabarnya juga sebaik moderator kita yang cantik ini ya, Winda. Ya tentunya Kak. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua kita, yaitu Kak Riris. Halo Kak Riris, apa kabar nih hari ini? Halo juga Winda, halo juga buat sahabat-sahabat invasi sekalian. Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik ya. Ya tentunya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya ke Kak Riris. Kan kita udah banyak nih Kak mendengar yang namanya revolusi industri 4.0. Apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 dan pentingnya digitalisasi pada pendidikan? Oke Winda, jadi revolusi 4.0 itu merupakan suatu revolusi industri yang secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup dan juga berhubungan dengan orang lain. Seperti yang kita rasakan dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, terkhususnya internet, berkembang sedemikian pesatnya sehingga mampu membawa kita pada suatu era di mana sekat geografis dan juga sekat waktu bukan lagi menjadi penghambat bagi kita untuk berinteraksi, berkomunikasi, mencari informasi, atau bahkan menggali pendidikan hingga ke berbagai belahan dunia secara cepat dan juga akurat. Sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa digitalisasi itu benar-benar penting dalam dunia pendidikan, yang dimana baik pelajar maupun pengajar dapat melangsungkan proses pembelajaran tanpa ada batas ruang ataupun waktu. Begitu Winda. Nah itu tuh teman-teman, bahwa digitalisasi itu sangat penting adanya dalam dunia pendidikan. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Aku mau nanya ke Kak Dwi. Kan seperti yang kita ketahui, Kak Dwi itu mahasiswa pengamat pendidikan lah ya istilahnya. Aku mau nanya nih Kak, hambatan apa saja sih yang kita hadapi dalam mewujudkan digitalisasi pendidikan atau bahasa kerennya e-learning di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Winda ya. Kalau misalkan untuk hambatan di Indonesia itu kan masih banyak ya hambatannya. Kalau misalkan disebutkan satu-satu mungkin nggak cukup nih waktunya ya. Kalau misalkan nih hambatannya mulai dari keterbatasan akses internet, fasilitas yang kurang memadai. Kan kita tahu di Indonesia kan negara kepulauan. Internetnya ini aksesnya dan fasilitasnya juga belum memadai. Tapi yang paling menonjol nih adalah permasalahan atau hambatan yang kita hadapi tentang pemahaman, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi untuk digitalisasi pendidikan. Sebagai contoh nih, studi kasus kita, waktu itu pada tahun 2020 kita kan kena outbreak COVID-19 ya. Banyak sekali generasi-generasi senior kita ya, bapak-bapak dan ibu guru pada masa SMA itu yang kurang paham bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan Google Form ataupun website-website yang digunakan sebagai pembelajaran. Itu salah satu contoh hambatannya. Kemudian yang kedua nih, generasi-generasi kita yang junior, yang bawah-bawah ini, mereka sekarang juga menggunakan handphone. Tapi handphonenya mereka itu digunakan untuk mengakses akses seperti halnya game dan media sosial saja. Jarang aku melihat mereka ini mengakses yang namanya pembelajaran atau menggunakan handphone mereka untuk belajar gitu. Mereka kurang tertarik lah istilahnya. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana caranya kita untuk memberikan edukasi dan kesadaran bagi mereka bahwa digitalisasi pendidikan ini sangatlah penting. Sangatlah penting karena apa? Dengan adanya digitalisasi pendidikan, kita bisa mewujudkan suatu kecerdasan intelektual bagi bangsa ini yang berkesinambungan lah itu Lisa. Istilahnya berkesinambungan dari pembelajaran yang kita dapatkan di sekolah juga disokong dengan pembelajaran dengan teknologi atau digitalisasi pendidikan. Itu dengan cara itu kita bisa yang namanya mengatasi hambatan itu. Begitu Winda. Aku setuju banget Kak, dimana hambatan e-learning di Indonesia tuh sangatlah banyak. Tapi utamanya kita harus mementingkan adanya edukasi, baik itu junior kita ataupun senior kita. Oke, next aku mau nanya lagi nih ke Kak Riris. Kan seperti yang aku amati, Kak Riris tuh suka banget berkutit di depan laptop. Seru banget gitu loh Kak. Aku kepo nih Kak,
apa saja sih kemudahan yang bisa kita dapatkan dari teknologi untuk pendidikan ini? Oke Winda, jadi sebenarnya teman-teman, dunia pendidikan ini termasuk yang sangat diuntungkan dari kemajuan teknologi karena memperoleh manfaat yang benar-benar luar biasa, mulai dari eksplorasi materi-materi pembelajaran yang berkualitas, baik seperti literatur, jurnal, dan juga buku. Selain itu, kita juga dapat membangun forum-forum diskusi ilmiah, bahkan kita juga dapat konsultasi dengan para pakar di dunia. Semuanya itu dapat kita lakukan dengan mudah tanpa mengalami sekat-sekat karena setiap masing-masing individu dapat melakukannya sendiri. Begitu Indah. Setuju banget Kak. Kayak sekarang tuh kita tidak terhalang jarak dan waktu gitu lah ya istilahnya Kak. Oke, next aku mau nanya lagi nih ke Kak Dwi. Kan seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara berkembang ya Kak, yang dimana sumber daya manusia itu masih banyak yang gaptek istilahnya. Menurut Kakak, gimana sih komparasi penerapan e-learning di negara berkembang dan di negara maju? Oke Winda, nah sebenarnya nih aku setiap hari ya, for your information nih Winda dan sahabat semuanya, aku setiap hari itu berenang di lautan fakta, melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, begitu melihat bagaimana sebenarnya memang ya pada faktanya kita mengalami ketertinggalan dengan negara-negara lain dalam menggunakan teknologi sebagai digitalisasi pendidikan di era revolusi 4.0. Contohnya kita masih tertinggal negara tetangga kita yang paling dekat gitu ya. Dan ini disebabkan karena apa? Karena kita belum memiliki kesadaran bersama untuk maju bersama menggunakan teknologi. Karena kita tahu pendidikan ini sebenarnya adalah dasar kita untuk bisa mengembangkan aspek-aspek dalam kehidupan sosial, budaya maupun kesehatan gitu ya. Itu bisa dikembangkan dengan pendidikan. Bagaimana caranya untuk mengembangkan pendidikan dengan baik? Salah satunya dengan digitalisasi. Hal inilah yang belum terlalu dipahami oleh generasi-generasi kita sekarang ya, walaupun maupun generasi-generasi dulu dan generasi-generasi selanjutnya. Jadi ini perlu ditekankan kembali, kita harus maju bersama-sama karena kita memang tertinggal tapi kita belum terlambat untuk menyusul, begitu. Ya aku setuju banget tuh Kak, dimana aku yakin Indonesia tuh bakal bisa mengejar ketertinggalannya dengan disokong oleh sumber daya manusia yang memadai. Oke, kita akan masuk pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya ke Kak Riris dan Kak Dwi. Aku mau nanya ke Kak Riris dulu nih. Nah, menurut Kakak, e-learning ini apakah bisa menggeser pembelajaran secara tatap muka? Gimana menurut Kakak? Oke Winda, kalau menurut aku sih enggak ya. Soalnya meskipun pengaplikasian kemajuan teknologi sudah dikemas sedemikian sistematis dalam pembelajaran e-learning, tetapi hal ini tidak dapat menggeser proses pembelajaran secara tatap muka, karena baik siswa ataupun mahasiswa perlu yang namanya interaksi langsung dan juga pengalaman lapangan. Nah, dari interaksi-interaksi dan juga pengalaman-pengalaman tersebut, mereka dapat lebih memperluas wawasan mereka dan juga mengasah skill ataupun keterampilan yang mereka miliki. Kurang lebih seperti itu, Winda. Kalau menurut Kak Dwi gimana? Oke, kurang lebih sih sama aja ya kayak Riris. Kita kan makhluk sosial nih, ditekankan sekali lagi kita tuh makhluk sosial, kita perlu yang namanya interaksi sosial. Kita perlu yang namanya face to face ya juga dengan teman-teman maupun guru. Kan ingat lagi nih studi kasus kita pada waktu itu COVID-19, kita pengen ketemu teman-teman ya, nggak males banget rasanya libur 2 tahun gitu, nggak libur juga sih 2 tahun, itu pembelajaran jarak jauh ya, itu libur 2 tahun ataupun bagaimana itu rasanya males banget pengen ketemu sama teman-teman. Nah di sini perlu ditekankan bahwa tidak terjadi pergeseran tetapi terjadi masa transisi dari masa transisi pembelajaran yang hanya mengandalkan pembelajaran konvensional sekarang harus disupport dengan adanya teknologi dan digitalisasi agar digitalisasi ini tidak hanya digunakan sebagai formalitas belaka, begitu Winda. Oke, aku setuju banget sama pendapat Kak Riris dan Kak Dwi, di mana alangkah baiknya pembelajaran secara tatap muka itu didukung atau disokong oleh teknologi yang ada pada masa kini. Oke Kak, itu merupakan pertanyaan terakhir hari ini. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula podcast kita pada hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Dwi dan Kak Riris karena udah mau berbincang-bincang santai dengan aku pada hari ini. Terima kasih ya Kak. Oke, untuk teman-teman di rumah, sahabat, jangan berkecil hati. Kita akan bertemu di bios selanjutnya bersama aku, Winda. Bye-bye.